أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن tabi'ahu ila yaumiddin. Para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba meneruskan membaca buku bestseller karya Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA, yaitu 37 masalah populer. Dimana pada malam kemarin kita masih dalam hal ini masih dalam contoh kasus. Untuk malam ini kita teruskan membaca yang seterusnya ini. Tidak lupa juga kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan kasih sayangnya dan nikmat iman Islam hingga hari kiamat nanti. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya sebagai umatnya nanti kelak di yaumul qiyamah. Ini meneruskan pembacaan contoh kasus sangat banyak nih, panjang. Membaca, ini judulnya membaca dan khatam Al-Quran dalam salat tarawih. Syekh Ibnu Baz boleh, Syekh Albani bid'ah. Ini saya bacakan yang dari Syekh Albani, Syekh Ibnu Baz dulu membolehkan. 24 hukum doa khatam Al-Quran dalam salat. Pertanyaan: sebagian orang mengingkari para imam masjid yang membaca doa khatam Quran di akhir bulan Ramadan. Mereka mengatakan bahwa tidak sahih. Ada kalangan salaf melakukan. Apakah itu benar? Jawabannya tidak. Mengapa melakukan itu boleh dalam kurung? Karena perbuatan itu benar dari sebagian kalangan salaf. Melakukan itu karena doa itu adalah doa yang ada sebabnya di dalam salat, maka tercakup dalil-dalil yang bersifat umum tentang doa dalam salat, seperti doa qunut dalam salat witir dan bencana-bencana. Wallahu waliyu at-taufiq. Waktu dan khatam Al-Quran dalam salat tarawih. Pertanyaannya, bilakah doa khatam Al-Quran dibaca apakah sebelum ruku atau setelah ruku? Ini jawabannya, afdol dibaca setelah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas jika telah selesai membaca Al-Quran secara sempurna. Kemudian berdoa, apakah pada rakaat pertama atau pada rakaat kedua atau di akhir salat. Maksudnya setelah sempurna membaca Al-Quran, mulai membaca doa khatam Al-Quran di semua waktu dalam salat, apakah di awal, di tengah, atau di akhir rakaat. Semua itu boleh. Yang penting membaca doa khatam Al-Quran ketika membaca akhir Al-Quran. Ini terdapat Syekh Ibnu Utsaimin, tidak ada dasarnya, tapi hormati perbedaan. Adapun doa khatam Al-Quran dalam salat, saya tidak mengetahui. Ada dasarnya dari sunnah Rasulullah SAW, tidak pula dari sunnah para sahabat. Dalil paling kuat dalam masalah ini bahwa ketika Anas bin Malik ingin khatam Al-Quran,
ia mengumpulkan keluarganya, kemudian ia berdoa, tapi ini di luar salat. Adapun membaca doa khatam Al-Quran di dalam salat, maka tidak ada dasarnya. Meskipun demikian, ini termasuk perkara ikhtilaf di antara para ulama. Ulama sunnah bukan ulama bid'ah. Perkara ini luas, maksudnya tidak selayaknya seseorang meskipun keras hingga keluar dari masjid dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin disebabkan doa khatam Al-Quran. Itu menurut pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini menurut Syekh Albani adalah bid'ah. Ketika Syekh Albani ditanya tentang doa khatam Al-Quran dalam salat tarawih, beliau menjawab, tidak ada dasarnya. Jika seorang muslim khatam Al-Quran, maka ia berhak atau dianjurkan berdoa. Adapun khatam Al-Quran seperti ini dalam salat, saat salat qiyamul lail dengan doa yang panjang, ini tidak ada dasarnya sama sekali. Syekh Albani berkata di tempat lain, sesungguhnya konsisten dengan doa tertentu setelah khatam Al-Quran adalah bagian dari perbuatan bid'ah yang tidak dibolehkan berdasarkan dalil umum seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bid'ah itu dolalah, sesat, dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Terusnya lagi, contoh kasus zikir menggunakan tasbih. Syekh Utsaimin membolehkan, Syekh Albani bid'ah. Kita baca, sesungguhnya bertasbih menggunakan tasbih tidak dianggap berbuat bid'ah dalam agama, karena maksud bid'ah yang dilarang adalah bid'ah dalam agama. Sedangkan bertasbih menggunakan tasbih adalah cara untuk menghitung jumlah bilangan zikir. Tasbih adalah sarana yang marjuhah, lawan dari rajih, kuat, dan maftulah, lawan afdol. Afdol menghitung tasbih itu dengan jari jemari. Ini menurut Syekh Albani bid'ah. Sesungguhnya tasbih itu bid'ah tidak ada pada zaman Rasulullah, dibuat-buat setelah masa Rasulullah. Ini seterusnya. Beberapa pelajaran dari uraian di atas. Pertama, bahwa ikhtilaf adalah memahami nas teks bukan perkara baru. Sudah terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kemudian berlanjut hingga zaman sahabat setelah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai sekarang ini. Maka yang perlu dilakukan bukan menghilangkan ikhtilaf seperti rendah hatinya Imam Malik yang tidak mau memaksakan mazhab Maliki, tapi memahami ikhtilaf sebagai dinamika dan kekayaan hasanah keilmuan Islam. Selama ikhtilaf itu dalam masalah furu, bukan masalah usul, sebagaimana yang dicontohkan pada salafus salih di atas. Kedua, perbedaan dalam masalah furu tidak menyebabkan umat Islam saling membid'ahkan, karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak membid'ahkan Imam Syafi'i dan para pengikutnya hanya karena mereka membaca doa qunut pada salat subuh. Kecenderungan membid'ahkan orang lain ketika berbeda pendapat ini berbahaya. Contoh orang yang berpegang pada pendapat Syekh Albani, ketika akan turun sujud, ia akan mendahulukan tangan. Jika ia tidak dapat menerima pendapat yang mengatakan mendahulukan lutut, berarti ia membid'ahkan Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz. Contoh lain, orang yang datang ke tanah lapang untuk melaksanakan salat Idul Fitri, jika ia berpegang pada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, maka ia akan melaksanakan salat tahiyatul masjid. Orang yang berpegang pada pendapat Syekh Ibnu Baz,
yang mengatakan tidak ada salat tahiyatul masjid di tanah lapang tempat salat id. Ia mesti dapat menerima perbedaan. Jika tidak dapat menerima perbedaan pendapat, maka ia pasti akan membid'ahkan orang-orang yang berpegang pada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Ketiga, seperti yang diwasiatkan Al-Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Banna. Ini bahasa Arab, kita artinya saja. Mari beramal pada perkara yang kita sepakati, dan mari berlapang dada menyikapi perkara yang kita ikhtilaf di dalamnya. Ini masalah ikhtilaf dulu. Ikhtilaf sudah selesai. Besok kita ke masalah kedua, yaitu bid'ah. Jadi terima kasih untuk para pemirsa, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jazaa. Semoga apa yang saya baca ada manfaatnya, dan mohon dukungannya kepada semuanya di like, komen, pada juga subscribe pada channel ini. Semoga channel ini berkembang. Saya akhiri dengan bacaan Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim, walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.